Politik itu sebenarnya bicara kepentingan, bicara kepentingan. kuasa. Jangan tanya apa yang negara bisa berikan ya, tapi apa yang bisa bisa berikan kita bisa tuh negara. berikan begitu ya. Ini kan peran pemuda di Indonesia ini sudah semenjak tahun 1928 kan, Iya. menyatukan Indonesia ini. Waktu itu mungkin belum Indonesia. Partisipasi generasi muda dalam berpolitik tentu saja penting. Penting ya. Penting. Tapi kemudian tembakannya, sasarannya untuk yang kegiatan politik itu masih agak cenderung kurang Iya begitu. sih. Media menjadi yang penting begitu. Pesan itu nomor 2 dan nomor sekian, tapi lebih pada medianya. Oke. Ada siapa nih Kak hari Ada ini? siapa ya? Ada Ibu Lina Yati Lestari SIP Lina. MA. Tuh. Waduh, panjang ya. Panjang. SIP MA sebagai Sebagai dosen tetap ilmu pemerintahan Unrika Batam. Iya. Selamat datang Bu Lina. Nah, di sebelahnya siapa Ran? Ada Pak Syahri Papene, SHMA. Panjang juga nih ya Kak Iya, ya. SHMA. Ya, selamat datang Pak Syahri. Ya, Iya. selamat sore. Aduh, ini seger-seger Selamat nih. sore Pak. Pak, gitu ya. Pak panggilannya Pak Syahri ya? Boleh. Oh, boleh. Pak Syahri ini sebagai Ketua Bawaslu Wah, tuh, Provinsi. Kepulauan Riau. Iya, iya, iya. Periode 2017-2022. 2022, iya. Iya, betul. Kalau dari namanya sih kayaknya asalnya bukan dari Jawa, Sumatera, bukan. Iya, ini kayaknya dari daerah Makassar kali ya. Bukan ya? Ini Udah mendekati, udah mendekati ya. Cuma di utaranya Pulau Sulawesi kalau Oh, Makassar. Manado berarti ya, Pak? Manado ya. Manado. Oh, dari Manado. Jauh ya Pak ya ke Kepri ini. Lumayan jauh. Iya, ngapain jauh-jauh ke Kepri Ah. kan? Waduh. Nih, kalau Pak Syahrial ini memang riwayatnya dari hukum. Ya, advokat, terus pernah jadi managing partner Syahri Law Firm ya. Oke. Nah, sebelum di sini di mana, Pak? Sebelum menjadi ketua Bawaslu. Saya kantor sendiri, Oh, Muhammad kantor Syahri sendiri. Papene Law Office. Oh, berarti memang backgroundnya hukum ya? Hukum. Oh, cucok. Cucok ya. Cucok. Advokat kita. Advokat ya. Bukan alpukat ya? Bukan. Oke, lanjut. Kalau Ibu Lina Yati Iya. asli dari Batam, Bu? Enggak, saya asli dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Aduh, jauh-jauh ya kita. Jauh-jauh ya. Oke. Beda waktu. Beda waktu ya. Iya. Dari Lombok jadi pengen liburan ya, Bu ya. Langsung ingat senggigi COVID. kita. Iya. Tapi menjabat apa? Maksudnya jadi dosen di sini? Saya Dosen di Unrika? dosen tetap ilmu pemerintahan. Kemudian saya dapat tugas bantuan juga dari kampus untuk ngurusin kerjasama. Oh, Saya oke. kepala biro kerjasama, pengembangan dan peningkatan mutu untuk Unrika. Udah berapa tahun, Bu, di Unrika? Di Unrika sudah hampir 8 tahun. Oh, di 8 8 tahun. Berarti kerjasama. Berarti Ibu ini jago negosiasi. Iya kan. Berarti kita harus banyak belajar sama beliau, Kak. Secara dosen tetap ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Negosiasi kan? Negosiasi. Benar. Ada temennya itu, resolusi. Ah, itu dia. Oke, mungkin kita S3 hari ini. Iya. Ah, Oke. Kalau di aktivitas di luar dosen ada, Bu? Saya fokus meneliti, kemudian sekarang lagi prepare untuk postdoc begitu, untuk after S3 kan ada postdoc. Uset. Jadi apapun yang kita tanya kayaknya Ibu ini serius mulu. Iya, benar. Meneliti. Hobinya Bu, kalau hobinya Bu? Hobi saya sebenarnya hobi kebanyakan orang ya, Apa jalan-jalan. Saya suka banget traveling. Saya juga senang. Oke, Saya jalan-jalan juga ya, senang. jalan-jalan. Kalau Bapak Pak Syahri. Hobinya apa nih Pak? Ya, olahraga sih. Olahraga ya. Kelihatan masih seger. Ya. mungkin ini mau ini turunin aja nih Pak. Boleh, diturunin maskernya. Jadi kita biar kelihatan Siap. nih mukanya, tapi kita berdua tetap pakai masker ya. Iya, kita tetap menjaga protokol Kesehatan. kesehatan. Bagus. Mumpung lagi ada orang Bawaslu di sini, ya. Kan kita mau nanya sedikit tentang Bawaslu nih. Kalau badan pengawas Bawaslu kan badan pengawas pemilu ya kan. Pak, secara sederhana boleh nggak sih jelasin peran dan fungsi Dari Bawaslu itu ya? Lagi nih di pilkada nanti nih, pilkada serentak nanti 2020 ini. Baik. Ya, Bawaslu untuk sebelumnya di undang-undang kita ada mengatur 3 undang-undang mengatur tentang pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif, kemudian mengatur tentang penyelenggara pemilu. Nah, di tahun 2017 ada undang-undang baru, Undang-Undang 7 2017
ya, tentang pemilihan umum, di mana undang-undang ini mengatur tentang pemilihan presiden wakil presiden, pemilihan legislatif dan DPD, kemudian mengatur tentang penyelenggara pemilu disatukan di dalam satu undang-undang. Nah, di Undang-Undang 7 2017 ini tentang pemilihan umum mengatur tentang penyelenggara pemilu. Nah, penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang 7 2017 itu ada KPU, Bawaslu dan DKPP. DKPP ya. Bawaslu ya KPU melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kemudian Bawaslu mengawasi kerjaan KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Kalau ada pelanggaran etik antara KPU dan Bawaslu, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu lah yang memeriksa kalau penyelenggara pemilu melakukan suatu dugaan pelanggaran. Jadi dari literasi yang saya baca, mungkin ini undang-undang atau hal yang ada di dunia yang mengatur tentang penyelenggara pemilu. Jadi ada KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berarti kalau Dewan Kehormatan ya, DKPP ya. Kalau DKPP berarti yang kayak lebih mengawasi anggota-anggota KPU-nya atau Bawaslu-nya ya. Betul. Kalau Bawaslu berarti yang mengawasi si KPU-nya. Berarti lebih kepada organisasinya ya. Kalau kami tugas Bawaslu ini melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan serta sengketa proses pemilu atatu pemilihan. Itu secara garis besar tugas dari Bawaslu. Pencegahan dulu. Kalau sudah dicegah, disampaikan sosialisasi, literasi tentang tahapan-tahapan, tentang hal-hal yang dilarang, yang nggak boleh, yang boleh dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, kita awasi. Kalau juga masih melakukan pelanggaran bagi para peserta pemilu, maka dilakukan penindakan. Berarti dan saat berlangsungnya pemilu diawasi terus ya? Ya, begitu. Kan sesudah tapi juga kan? Tugas Waslu ini dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan sampai terpilihnya kalau untuk Bawaslu RI sampai presiden terpilih, dilantik, diangkat sumpah. Kemudian diangkat sumpahnya legislatif, anggota dewan dan perwakilan daerah. Kalau di provinsi ya sampai dilantiknya gubernur terpilih. Kalau di kabupaten kota bupati atau wali kota. Oke. Akhirnya mengerti, terima kasih Pak Syarif. Tapi kalau untuk jumlah anggota Bawaslu yang di Kepri sendiri? Ya, kami di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau itu ada 5 komisioner. 5 komisioner. Karena ada 5 divisi. Jadi divisi SDM dan organisasi, divisi penanganan pelanggaran, kebetulan saya divisi penanganan pelanggaran, kemudian ada divisi penyelesaian sengketa, dan ada divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, satu lagi divisi hukum, humas, data dan informasi. Makanya di dalamnya orang-orang hukum semua ya? Iya. Ini agak udah mulai pusing sih Kak. Tapi jadi ngerti poinnya ya, bedanya KPU apa, Bawaslu apa, DKPP ya berarti ya. Tapi di hari ini kita nggak mau ngebahas itu. Padahal saya baru mau menjelaskan tentang KPU ini. Nanti mungkin Bapak ini sendiri ya, kita bikin sesi sendiri. Nanti buat sesi sendiri lagi. Iya, podcast sesi sendiri. Boleh. Kita siap diundang. Membahas soal pilkada lah ya, gitu. Ini mungkin ke Bu Liana dulu. Bu Liana, sorry. Nama. Bu Lina, Bu. Nah, ini agak serius, tapi kita punya nggak serius. Gimana sih, Bu? Ini aku mau nanya nih, Bu. Jadi, politik itu sebenarnya apa sih, Bu? Saya coba kasih jawaban yang agak singkat sedikit gitu ya. Iya, simpel, sederhana gitu. Iya, biar kesannya jangan kayak kuliah gitu. Iya. Aduh, LKS nih. Politik itu sebenarnya bicara kepentingan. Bicara kepentingan. kuasa. Setuju. Kepentingan, tapi kepentingan sosial ya, bukan kepentingan pribadi. Karena kalau bicara kepentingan sosial kan dia tidak hanya bicara tentang masyarakat, kemudian yang lebih luas begitu. Dia bicara juga tentang individu. Tapi kalau bicara kepentingan pribadi, dia hanya mencakup cuman satu orang saja, melulu saja begitu. Iya. Nah, kemudian kalau dikatakan politik itu sebagai bentuk kekuasaan, kalau bicara politik ya pasti bicara kekuasaan. Relasi kuasa antara orang, mempengaruhi dan dipengaruhi. Apa selalu maksudnya apakah selalu tentang kekuasaan gitu?
Secara teorinya, kemudian Gitu ya? secara prakteknya, sadar tidak sadar, logik tidak logik, kita melakukan itu. Iya, iya. Saat ini kita melakukan itu. Relasi kuasa bagaimana misalnya, sorry to say, Mas bertanya, kemudian saya mencoba menjawab. Begitupun Oke. sebaliknya proses komunikasi Jadi kita itu politik juga sebenarnya. Makanya mungkin politik identik dengan kepentingan, kepentingan juga identik dengan Dengan kekuasaan kekuasaan, kali ya. iya, betul. Asik, aku anak muda yang ngerti soal Anak ini ya? politik ternyata ya. Oke Bu, mungkin aku mau nanya ini. Ya. Terus aku yang anak muda ini ya, masih muda nggak sih Kak? Kemudian Masih muda, kita Oke, masih terima muda-muda. kasih. Semua Generasi Z. masih muda. Z Gen ya. Z ya? Terima Atau kasih. milenial. Nah, kayak seperti aku nih, yang generasi muda, yang mengaku generasi muda nih, kenapa sih aku harus mengerti soal politik? Iya, Karena menurut aku tuh kayak politik tuh rese. Oh, rese. Iya, dibawa ini terus dicampurin sama politik, aduh jadi kacau. Semuanya mau kepentingan, terus nanti berdebat segala macam. Ini kenapa nih? Aku harus mengerti politik. Kenapa? Satu, kalau jawaban sakleknya karena Anda warga negara. Oke. Kita semua warga negara. Jiwa Jiwa NKR kita pancing nih. Iya. Kita Makasih warga Bu. negara. Kita warga negara, kita punya hak dan kewajiban begitu. Kalau kutipan dari Soekarno kan jangan tanya apa yang negara bisa berikan ya, tapi apa yang bisa bisa berikan kita tuh bisa negara. berikan begitu ya. Nah, contoh kecilnya dalam berpolitik itu tadi melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya, kalau tadi Mbak Nita bilang politik itu apakah identik dengan dia hanya pilkada saja, pemilihan di setiap jenjang mulai dari wali kota sampai pada presiden begitu, bahwa bentuk kecilnya pun kita lakukan sehari-hari begitu. Nah, kalau kemudian generasi milenial merasa atau menyimpulkan itu tidak baik, tidak baiknya itu berdasarkan lingkungan sebenarnya. Berdasarkan lingkungannya, tapi bukan prosesnya, bukan sistemnya, tapi orang-orang yang kemudian dikategorikan sebagai oknum begitu. Oknum ya. Berarti hanyalah oknum yang rese. Enggak semua politik Nggak semua itu. politik ini ya. Iya, benar. rese. Tapi ada nggak sih hal-hal yang menyenangkan nih dari politik yang kira-kira dari pengalaman Ibu atau yang Ibu tahu yang kira-kira bisa membangkitkan gairah-gairah anak muda nih? Banyak sebenarnya. Banyak ya? Kalau sekarang kan misalnya dari media itu kita sering dengar berita hoax ya. Berita Berita hoax, hoax. berita bohong begitu. Itu syarat juga muatan politik misalnya. Kenapa berita bohong itu lebih menarik? Iya, benar. Kenapa lebih menarik? Iya. Bukan karena kebohongannya, tapi bagaimana dia bisa menangkap gejala-gejala yang ada pada saya, kita semua, terus mendefinisikannya dengan baik agar kita tuh percaya dengan berita itu. Gitu. Iya, benar. Kalau menurut Pak Syahril sendiri, Iya. politik itu perlu dalam hidup kita. Ya, kalau saat ini kita dalam di Bawaslu ini sebenarnya kan pemilu maupun pemilihan kepala daerah itu kan proses penggantian kekuasaan. Kalau tadi Bu Lina sudah berbicara kekuasaan, kepentingan, banyak catatan saya dari Bu Lina tadi kan. Nah, kemudian proses pemilu maupun pemilihan ini adalah proses pergantian kekuasaan secara legal lah ya, sesuai undang-undang. Kemudian kita ketahui bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan sebagaimana undang-undang. Undang-undang, amanat undang-undang. Ya, kemudian pilkada, ini karena pilkada 2020 sedang berlangsung tahapannya, jadi saya akan fokus lebih ke situ mungkin ya. boleh. Pilkada ini kan pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Nah, tentu saya pikir generasi muda atau anak-anak muda, milenial tentu harus berpartisipasi, harus alert atau apa dengan tahapan-tahapan yang berlangsung. Ini kan peran pemuda di Indonesia ini sudah semenjak tahun 1928 kan, menyatukan Indonesia ini. Waktu itu mungkin belum Indonesia. Kemudian kalau kita lihat tokoh-tokoh proklamasi itu BM Dia, Soekarni, itu kan kalau dilihat dari tahun kelahirannya di tahun 1945 itu masih berusia 20-an. Jadi masih muda-muda ya. Betul. Jadi peran pemuda, generasi muda mungkin saat ini namanya istilahnya milenial. Mungkin di tahun saat itu istilahnya lain, cuman hanya berbeda itu. Jadi saya pikir partisipasi generasi muda dalam berpolitik itu tentu saja penting ya. Penting. Aku tuh paling ingat sama quote-nya Bung Karno nih Kak. Dia pernah bilang gini, menyentuh nih ide. Dia bilang gini, aku lebih suka kepada anak muda yang duduk ngopi di
di tempat ngopi bahas negara daripada kutu buku yang mengurus urusan pribadinya aja. Ya berarti bagi beliau harusnya anak muda itu peduli soal bangsa segala macam, bukan politik itu bukan yang dulu soal gimana sih kekuasaan segala macam. Ya setidaknya aware lah, pedulilah soal bangsa ini. Begitu kali ya, bener ya Bu? Pak ya? Setuju. Terima kasih Pak. Sepakat. Karena in fact, karena pada datanya begitu Mas, Mbak, jumlah pemilih muda itu ya ada 70%. Ya, di 70% 2019. di Indonesia. 2019 ya. 2019. Iya benar. Berarti banyak Jadi milenial sudah yang mendominasi mulai, ya. Ya milenial sudah mulai ini. Saat ini saya belum bisa memberikan data karena baru selesai tahapan coklit, pencocokan dan penelitian, kemudian mulai besok sudah penyusunan daftar pemilih dari hasil coklit itu. Jadi nanti kita melihat mungkin pertambahan pemilih pemula yang berusia 17 tahun di tanggal 9 nanti, atau itu nanti kita sharing lagi data tentang pemilih milenial ini. Iya benar. Itu juga mungkin jadi trennya kenapa calon-calon ini mendekati generasi milenial. Iya kan? Karena dia tahu. Bukan begitu, Bu? Betul. Tapi media juga sangat berperan sebenarnya pada kaum milenial tadi. Oh, gimana? Berperannya seperti apa? Begini. Jadi media itu menjadi faktor penentu utama bagi kaum milenial ya, berdasarkan data dan beberapa literatur. Media menjadi yang penting begitu. Oh, pesan itu nomor 2 dan nomor sekian, tapi lebih pada medianya. Jadi kadang-kadang misalnya ada informasi yang di-share begitu melalui media sosial, melalui media konvensional, itu kemudian ketika disampaikan lewat elektronik maupun lewat yang konvensional tadi saya bilang begitu, media massa, si pemilih tadi, si calon pemilih, anak muda dan seterusnya, mereka mengkategorisasikan itu berdasarkan pemahaman mereka, pemikiran mereka begitu. Kalau tadi kan kenapa politik itu kotor, kenapa milenial tidak suka dengan politik, karena tadi medium yang digunakan itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Tapi kan sekarang sudah mulai masuk ke dunia digital tuh. Ya digital 4.0 kan. Tapi kemudian tembakannya, sasarannya untuk yang kegiatan politik itu masih agak cenderung kurang. Iya begitu. sih, mungkin kalau di Billy kita bilangnya engagementnya masih rendah gitu. Masih kurang. Mungkin kalau di Bawaslu sendiri, karena kita tadi tugas-tugas dan fungsi sebagai lembaga pencegahan, pengawasan dan penindakan. Nah, untuk pencegahan sendiri di Bawaslu tuh ada namanya program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Sekolah kader. Ya, kemudian ada relawan pemilu, gitu kan. Kemudian kalau generasi muda yang senang dengan kegiatan pramuka, kita ada Saka Adiasta. Nah, di situ yang mengikuti kalau untuk sekolah kader pengawasan itu umur 19, mulai dari umur 19 tahun. Waduh, Jadi muda ya. anak-anak muda. Iya, nanti di kayak sekolah ada kepala sekolahnya, ada guru. Tapi silabus atau kurikulumnya tuh tentang pengawasan Partisipatif. dan juga nanti menciptakan kader-kader pengawas pemilu dan pemilihan nanti. Nah itu mungkin di situ kan kalau kita bilang terlibat dalam politik. Nah kalau terlibat dalam politik ini cenderungnya biasanya ya kita harus ikut parpol, kita harus jadi anggota DPR, kita harus jadi anggota DPRD. Apakah memang terlibat dalam politik hanya bisa dalam bentuk itu saja? Gitu?